Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rahmat Taufik MPC serta rekan-rekan sekalian. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Nadia Ersa Santoso, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi. Hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang teori psikososial. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, ada Farah Jihan dengan NIM terakhir 042, Nanum Salma dengan NIM terakhir 158, Alfiani Vianata dengan NIM terakhir 063, Wendy Astrini dengan NIM terakhir 064, Nadia Ersa dengan NIM terakhir 068, dan Ferdi Maulana dengan NIM terakhir 072. Materi pertama yang berjudul Prinsip Epigenetik dan Fase Bayi akan dijelaskan oleh Farah. Saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Yang pertama, prinsip epigenetik. Perkembangan epigenetik adalah perkembangan tahap demi tahap dari organ-organ embrio. Wujud embrio pada mulanya berbentuk bola kecil yang berkembang dalam irama dan urutan tertentu. Erikson menjelaskan prinsip epigenetiknya sebagai berikut, yaitu semuanya yang berkembang mempunyai rencana dasar dan perencanaan ini muncul bagian-bagian. Masing-masing bagian mempunyai waktu khusus untuk menjadi pusat perkembangan, sampai semua bagian muncul untuk membentuk keseluruhan fungsi. Lalu ada aspek psikoseksual. Teori perkembangan dari Erikson melengkapi dan menyempurnakan teori Freud dalam dua hal. Yang pertama, melengkapi tahapan perkembangan menjadi 8 tahap, yaitu tahap bayi, anak, usia bermain, usia sekolah, remaja, dewasa awal, dewasa, dan tua. Sedangkan Freud hanya membahas 4 tahapan dari bayi sampai dengan usia sekolah. Kedua, memakai analisis konflik untuk mendeskripsikan perkembangan kepribadian. Lalu yang kedua ada konflik psikososial. Teori Erikson sendiri memakai perkembangan sosial pada setiap tahap perkembangan muncul konflik yang khas yang seperti insting seksual harus dikembangkan ke arah positif. Teori perkembangan dari Erikson kemudian dinamakan teori perkembangan psikososial. Konflik antara arah positif dan negatif itu tetap ada sepanjang hayat, justru konflik itu yang membuat kepribadian menjadi hidup. Lalu selanjutnya ada ritualisasi versus ritualisme. Teori Erikson dinamakan teori perkembangan sosial karena teori ini menekankan pentingnya interaksi dalam perkembangan kepribadian. Pada setiap tahap perkembangan, orang berinteraksi dalam pola-pola tertentu yang disebut dengan ritualisasi. Dengan adanya ritualisasi ini, orang menjadi terdorong untuk berkomunikasi sekaligus mengembangkan kepribadiannya. Seperti pada konflik psikososial, pada pola hubungan sosial ini bisa menjadi positif maupun negatif. Jika positif, itu bernama ritualisasi, sebaliknya jika negatif, menjadi ritualisme. Ritualisme adalah pola hubungan yang tidak menyenangkan antara kedua belah pihak karena salah satunya menduduki posisi yang lebih superior dan yang lain inferior. Bisa di next. Lalu ada tahap perkembangan yang pertama, yaitu fase bayi yang dimulai dari bayi baru lahir hingga 1 tahun. Fase ini paralel dengan fase oral dari Freud, namun bagi Erikson kegiatan bayi tidak terikat dengan mulut semata, karena bayi adalah saat untuk memasukkan bukan melalui mulut saja, tetapi juga dengan semua indera. Yang pertama ada aspek psikoseksual, yaitu sensori oral. Tahap sensori oral ditandai oleh 2 jenis inkorporasi, yaitu mendapat dan menerima. Mendapat atau receiving adalah memperoleh sesuatu tanpa adanya memberi. Berarti menerima stimulus tanpa kehadiran orang lain. Sedangkan menerima atau accepting adalah memperoleh sesuatu melalui konteks sosial. Bayi menerima sesuatu dari orang lain, ini menjadi pelajaran hubungan antar pribadi, yaitu belajar memberi dan menerima. Lalu ada krisis psikososial, yaitu kepercayaan versus kecurigaan. Tahun pertama kehidupannya, bayi memakai sebagian besar waktunya untuk makan, eliminasi atau buang kotoran, dan tidur. Ketika ia menyadari ibu akan memberikan makan atau minum secara teratur, mereka belajar memperoleh kualitas ego atau identitas ego yang pertama, yaitu perasaan kepercayaan dasar atau basic trust. Sebaliknya, kalau tidak ada kesesuaian antara kebutuhan sensori oral dengan lingkungan, mereka akan mengembangkan ketidakpercayaan dasar. Bayi harus mengembangkan kedua sikap tersebut karena perbandingan antara hal ini menjadi dasar kemampuan orang untuk menyesuaikan diri. Lalu yang selanjutnya ada virtu, yaitu harapan. Konflik antara kepercayaan dan ketidakpercayaan memunculkan harapan atau hope.
Tanpa hubungan bertentangan antara percaya dan tidak percaya, orang tidak dapat mengembangkan virtu harapan. Bayi harus mengalami lapar, haus, nyeri, dan ketidaknyamanan yang lain, dan kemudian mengalami perbaikan atau hilangnya kondisi yang tidak menyenangkan itu. Dari peristiwa tersebut, bayi akan belajar mengharap bahwa hal yang menyakitkan ke depan bisa berubah menjadi menyenangkan. Lalu yang terakhir ada ritualisme, yaitu keramat versus pemujaan. Bayi menangkap hubungannya dengan ibu sebagai sesuatu yang keramat. Suara ibu, belayan ibu, air susu ibu, dan semuanya itu ibarat dewi penolong yang membuatnya menjadi puas dan aman. Pola interaksi ini membuat bayi sangat menghargai ibunya dan mudah diatur sehingga dapat mendukung tugas perkembangannya. Hal ini akhirnya akan menjadi dasar bagaimana orang menghadapi atau berkomunikasi dengan orang lain, dengan penuh penerimaan, penghargaan tanpa adanya ancaman dan perasaan takut. Pada kasus ibu yang tidak menghendaki anaknya, sikapnya membuat anak merasa terasing, terpisah, dan merasa dibuang. Interaksi interpersonal ini menjadi pemujaan. Ada dua sisi idolisme akibat penolakan ibu tersebut, yaitu membuat anak memuja dirinya sendiri, atau sebaliknya membuat anak memuja orang lain. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya, fase anak dan usia bermain, akan dijelaskan oleh Nanum. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase anak dari usia 1-3 tahun. Teori Erikson lebih luas. Anak memperoleh kepuasan bukan dari keberhasilan mengontrol suatu fungsi tubuh saja, tetapi juga dari keberhasilan mengontrol fungsi tubuh yang lain. Kesemuanya itu dikembangkan melalui hubungan interpersonal. Sehingga anak juga mengalami ragu dan malu. Belajar bahwa usahanya untuk menjadi otonom bisa berhasil, bisa juga gagal. Selanjutnya, yang pertama ada aspek psikoseksual, yaitu otot anal uretral. Pada tahun kedua, penyesuaian psikoseksual terpusat pada otot anal uretral atau anal uretral muskular. Anak belajar mengontrol tubuhnya, khususnya yang berhubungan dengan kebersihan. Aktivitas tahap ini mengandung kontradiksi antara menahan kotorannya atau melakukan defekasi secara sengaja, memeluk ibunya atau menolak dan menjauhkan ibu darinya, memegang erat objek atau membuang dengan kasar. Pada tahap ini, anak belajar untuk menjadi cenderung keras kepala dan rela atau lembut, menjadi impulsif dan kompulsif, menjadi senang bekerja sama dan benci. Lalu yang kedua ada krisis psikososial, yaitu otonomi versus malu dan ragu. Pada tahap ini, anak dihadapkan dengan budaya yang menghambat ekspresi diri. Anak belajar mengenal hak dan kewajiban, serta pembatasan-pembatasan tingkah laku. Belajar mengontrol diri sendiri dan menerima kontrol dari orang lain. Lalu selanjutnya ada virtu atau kemauan. Hasil mengatasi krisis otonomi versus malu ragu adalah kekuatan dasar kemauan. Konflik dasar sepanjang tahap ini adalah antara perjuangan anak menjadi otonom dan usaha orang tua untuk mengontrol anaknya memakai perasaan malu ragu. Lalu yang terakhir ada ritualisme, yaitu bijaksana versus legaisme. Pada tahap ini, pola komunikasi mengembangkan penilaian benar atau salah dari tingkah laku diri dan orang lain. Disebut bijaksana atau judicious. Penilaian yang adil, tidak memihak, tidak mementingkan diri sendiri dan orang lain, dan lebih mementingkan tanggung jawab moral dipakai untuk membangun interaksi yang memuaskan pihak yang terkait dengan interaksi itu. Judicious memperoleh kepuasan dari interaksi yang moralistik. Jadi next. Lalu selanjutnya ada usia bermain, dari usia 3-6 tahun. Tahap ini sama dengan periode Wallis dan Freud. Namun isi kegiatan atau proses pengembangan di dalamnya antara Freud dengan Erikson berbeda. Freud memakai tema sentral Oedipus kompleks, sedangkan menurut Erikson ada banyak perkembangan penting pada fase bermain ini, yakni identifikasi dengan orang tua atau Oedipus kompleks, mengembangkan gerak tubuh, keterampilan bahasa, rasa ingin tahu, imajinasi, dan kemampuan menentukan tujuan. Selanjutnya yang pertama ada aspek psikoseksual, yaitu perkelaminan gerakan. Oedipus kompleks adalah drama yang dimainkan dalam imajinasi anak, yang tujuan utamanya adalah memahami berbagai konsep dasar seperti reproduksi, pertumbuhan, masa depan, dan kematian. Bentuk Oedipus tidak selalu sama. Anak mungkin memainkan peran sebagai ibu, ayah, istri, atau suami.
Permainan itu mungkin merupakan ekspresi genital, tetapi permainan itu mungkin sekedar menunjukkan kemampuan gerakan yang berkembang cepat. Kedua, Oedipus kompleks tidak mempunyai dampak yang berbahaya pada perkembangan kepribadian yang akan datang. Lalu selanjutnya ada konflik psikososial, inisiatif versus perasaan berdosa. Ketika anak bisa bergerak berkeliling dengan mudah dan bersemangat, dan minat seksualnya muncul, mereka memakai berbagai cara untuk memahami lingkungannya. Inisiatif dipakainya untuk memilih dan mengejar berbagai tujuan, seperti meninggalkan rumah atau untuk menekan atau menunda suatu tujuan. Tujuan yang harus dihambat akan menimbulkan rasa berdosa atau guilt. Anak sudah belajar apa yang dilarang, tetapi ambisinya tidak terbatas sehingga menjadi agresif dan manipulatif dalam usaha mencapai tujuan. Lalu selanjutnya ada fortuat, yaitu tujuan sengaja. Konflik antara inisiatif dengan berdosa menghasilkan kekuatan dasar atau purpose. Anak kini bermain dengan tujuan, terutama permainan kompetisi dan mengejar kemenangan. Jenis kelamin memberi arah, dan ayah atau ibu menjadi objek dari keinginan seksualnya. Mereka menetapkan apa yang akan dicapai dan berusaha mencapainya dengan purpose. Lalu yang terakhir ada ritualisasi, yaitu dramatik versus personasi. Tahap ini dipenuhi dengan fantasi anak menjadi ayah, ibu menjadi karakter baik untuk mengalahkan penjahat. Mereka berinteraksi dengan memakai fantasinya, disebut dramatik. Anak memainkan peran tentang apa yang seharusnya berani mereka lakukan dan apa yang menimbulkan perasaan bersalah atau berdosa. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya, usia sekolah, yang akan dijelaskan oleh Alfioni. Saya persilahkan. Ya, terima kasih. Saya akan menjelaskan usia sekolah, yaitu usia 6-12 tahun. Pada usia ini, dunia sosial anak meluas keluar dari dunia keluarga. Anak bergaul dengan teman sebaya, guru, dan orang dewasa lainnya. Pada usia ini, keingintahuan menjadi sangat kuat, dan hal itu berkaitan dengan perjuangan dasar menjadi berkemampuan atau kompeten. Anak yang berkembang normalkan tekun belajar membaca dan menulis, belajar berburu dan menangkap ikan, atau belajar keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan di masyarakat. Usia sekolah bukan berarti anak harus belajar di sekolah formal. Pada masyarakat yang maju, sekolah dan guru profesional berperan penting dalam pendidikan anak. Sedangkan di masyarakat terbelakang, orang dewasa memakai metode yang tidak formal tetapi sama efektif untuk mengajar anak bermasyarakat. Yang pertama ada aspek psikoseksual atau terpendam atau laten. Erikson setuju pada Freud bahwa usia sekolah adalah tahap latensi. Memendam insting seksual sangat penting karena akan membuat anak dapat memakai energinya untuk mempelajari teknologi dari budayanya dan mempelajari strategi interaksi sosialnya. Ketika anak bermain dan bekerja keras, mempelajari dua hal itu, mereka mulai membentuk gambaran tentang diri sendiri sebagai berkemampuan atau tidak berkemampuan, atau disebut juga kompeten dan unkompeten. Gambaran ini menjadi asal muasal identitas ego, perasaan aku atau keakuan yang akan berkembang masa pada usia adolesen. Lalu yang kedua ada krisis psikososial, yaitu ketentuan versus inferiorita. Krisis psikoseksual pada tahap ini adalah antara ketekunan dengan perasaan inferior. Ketekunan adalah kualitas sintaktik yang berarti tekun. Bersedia tetap sibuk dengan satu kegiatan sampai selesai. Anak usia sekolah belajar bekerja dan bermain yang keduanya diarahkan untuk memperoleh keterampilan kerja dan untuk mempelajari aturan kerjasama. Kalau anak belajar mengerjakan sebaik-baiknya, berarti mereka mengembangkan perasaan ketekunan. Tetapi kalau pekerjaan tidak cukup untuk mencapai tujuan, mereka mendapat perasaan inferiorita, kualitas distonik dari usia sekolah. Lalu yang ketiga ada virtu, yaitu kompetensi.
Dari konflik antara ketekunan dengan inferiorita, anak mengembangkan kekuatan dasar, yaitu kemampuan atau kompeten. Virtu ini diperoleh melalui latihan kecakapan, gerak, dan kecerdasan untuk menyelesaikan tugas. Anak membutuhkan perintah dan metode, tetapi yang lebih penting adalah pemanfaatan kecerdasan dan pemanfaatan energi fisik yang berlimpah untuk melaksanakan kegiatan sekolah. Tugas di rumah, seni, olahraga, keterampilan, menjadi berkembang perasaan kurang mampu dibanding orang lain. Lalu yang keempat yaitu ritualisasi dan ritualisme. Ada formal versus formalisme. Lingkungan sosial yang luas memaksa anak untuk mengembangkan teknik atau metode bagaimana berinteraksi secara efektif. Di sekolah, anak juga banyak belajar tentang sistem, aturan, metode yang membuat suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan efektif atau dengan cara yang cepat. Untuk itulah ritualisasi formal. Interaksi yang mementingkan metode ajar secara tepat untuk memperoleh hasil yang sempurna. Melalui ritualisasi formal, anak belajar mengerjakan sesuatu dengan metode yang standar. Ini menjadi awal dari interaksi anak dengan dunia kerja. Sekian penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, adolesen akan dijelaskan oleh Wendri. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan adolesen usianya 12-20 tahun. Tahap ini merupakan tahap yang paling penting di antara tahap perkembangan lainnya, karena pada akhir tahap ini orang harus mencapai tingkat identitas ego yang cukup baik. Walaupun pencarian identitas ego itu tidak dimulai dan tidak berakhir pada usia remaja, pencarian identitas ego ada sejak tahap bayi sampai tahap tua. Krisis antara identitas dengan kekacauan identitas mencapai puncaknya pada tahap adolesen ini. Dari krisis itu akan muncul kesetiaan meneliti sebagai virtu dari adolesen. Yang pertama ada aspek psikoseksual, yaitu pubertas. Perkembangan psikoseksual pubertas adalah tahap kemasakan seksual. Bagi Erikson, pubertas yang penting bukan karena kemasakan seksual, tetapi karena pubertas memacu harapan peran dewasa pada masa yang akan datang. Peran yang sangat penting secara sosial itu hanya dapat dipenuhi melalui perjuangan mencapai identitas ego pada tahap pubertas. Lalu ada krisis psikoseksual, yaitu yang kedua ada krisis psikososial, yaitu identitas dan kekacauan identitas. Menurut Erikson, identitas muncul dari dua sumber. Pertama, penegasan atau penghapusan identifikasi pada masa kanak-kanak, dan kedua, sejarah yang berkaitan dengan kesediaan menerima standar tertentu. Remaja sering menolak standar orang yang lebih tua dan memilih nilai-nilai kelompok atau geng. Kemudian ada virtu, yaitu kesetiaan, kekuatan dasar yang muncul dari krisis identitas pada tahap adolesen adalah kesetiaan, yaitu setia dalam beberapa pandangan ideologi atau visi masa depan. Dengan kemantapan standar internal tingkah laku, adolesen tidak membutuhkan lagi bimbingan orang tua, dan mereka kini memiliki keyakinan bahwa agama, politik, dan ideologi sosial akan memberi standar tingkah laku yang konsisten. Yang terakhir ada ritualisme, yaitu ideologi versus totalisme. Ritualisasi ideologi adalah gabungan dari ritualisasi tahap sebelumnya menjadi keyakinan atau ide-ide. Memilih dan memiliki ideologi akan memberi pola umum kehidupan diri, bagaimana berpakaian, pilihan musik, dan buku bacaan, dan pengaturan waktu sehari-hari. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya, dewasa awal akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dewasa awal 20 tahun sampai 30 tahun. Pengalaman adolesen dalam mencari identitas dibutuhkan oleh dewasa awal, orang yang berusia 20-30 tahun. Selama tahap adolesen, orang harus memperoleh pemahaman yang mantap tentang diri mereka sendiri, untuk dapat menyatukan identitas diri mereka dengan identitas orang lain. Tugas yang harus dikerjakan pada tahap dewasa awal.
Hanya sesudah orang dikembangkan perasaan yang mantap, siapa dirinya dan apa yang diinginkannya, maka mereka dapat mengembangkan tingkat kebaikan cinta atau love. Kesetiaan timbal balik yang mengalahkan perbedaan yang tak terelakkan antara dua orang yang berbeda kepribadian, pengalaman, dan perannya. Yang pertama, aspek psikoseksual perkelaminan. Perkembangan psikoseksual tahap ini disebut perkelaminan atau genitality. Aktivitas seksual selama tahap adolesan adalah ekspresi pencarian identitas yang biasanya dipuaskan sendiri. Perkelaminan sebenarnya baru dikembangkan pada tahap dewasa awal, ditandai dengan saling percaya dan berbagi kepuasan seksual permanen dengan orang yang dicintai. Krisis psikoseksual keakraban versus isolasi. Keakraban atau intimasi adalah kemampuan untuk menyatukan identitas diri dengan identitas orang lain, tanpa ketakutan kehilangan identitas diri itu. Karena intimasi hanya dapat dilakukan sesudah orang membentuk ego yang stabil. Hubungan cinta yang luar biasa pada dewasa awal bukan intimasi yang sebenarnya. Seharusnya intimasi menjadi persyaratan suatu pernikahan. Tetapi banyak pernikahan yang tanpa intimasi. Isolasi. Isolasi adalah ketidakmampuan untuk bekerja sama dengan orang lain melalui berbagai intimasi yang sebenarnya. Banyak orang yang sukses secara finansial atau sosial, tetapi tetap merasakan isolasi yang mendalam, karena mereka tidak mampu menerima semua tanggung jawab sebagai orang dewasa. Yang ketiga, ada virtu atau cinta. Cinta adalah kesetiaan yang masak sebagai dampak dari perbedaan dasar antara pria dan wanita. Cinta di samping bermuatan intimasi juga membutuhkan sedikit isolasi, karena masing-masing partner tetap boleh memiliki identitas yang terpisah. Dan yang terakhir, ritualisme, afiliasi versus elitisme. Ritualisasi pada tahap ini adalah afiliasi, refleksi dari kenyataan adanya cinta, mempertahankan persahabatan, ikatan kerja. Afiliasi mendorong orang untuk berbagi dengan orang lain, misalnya pernikahan, libur bersama, dan permainan dalam satu tim. Kalau afiliasi dalam kelompok menjadi sangat kuat, kelompok itu menjadi eksklusif. Ciri khas ritualisme elitisme. Kelompok eksklusif sangat tertutup, suka dimasuki anggota baru, dan anggota mempunyai kode khusus untuk berinteraksi. Kelompok bisa didirikan berdasarkan kepentingan apa saja, tidak membutuhkan ideologi spesifik. Elitisme memandang orang luar dengan penuh curiga dan merendahkan. Baik, selanjutnya materi dewasa dan usia tua akan dijelaskan oleh Ferdi. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Dewasa dari umur 30 sampai 65 tahun. Tahap dewasa adalah waktu penempatan diri di masyarakat dan ikut bertanggung jawab terhadap apapun yang dihasilkan dari masyarakat. Umumnya di antara tahap perkembangan, tahap ini menjadi tahap yang paling panjang, sekitar 30 tahun. Baik, yang pertama itu ada aspek psikoseksual, prokreativitas. Menurut Erikson, manusia mempunyai insting untuk mempertahankan jenisnya. Insting itu juga disebut prokreativitas, yang mencakup kontak seksual dengan partner, intimasi, dan tanggung jawab untuk merawat anak keturunan hasil konteks itu. Yang kedua ada krisis psikososial, kreativitas versus stagnasi. Kualitas sintonik tahap dewasa adalah generativitas, yaitu penurunan kehidupan baru serta produk dan ide baru. Generativitas berkaitan dengan membina dan membimbing generasi penerus, termasuk merawat anak, bekerja produktif, menciptakan benda dan ide baru yang menyumbang pembangunan dunia lebih baik. Orang ingin belajar, tapi ingin mengajar kepada anaknya sendiri maupun kepada orang lain. Antitesis dari kreativitas yaitu stagnasi. Siklus kalau orang terlalu mementingkan diri sendiri, menyerap untuk diri sendiri, dan perkembangan budaya menjadi mandek. Stagnasi berharap elemen dari stagnasi tetap dibutuhkan agar orang tersebut bisa kreatif. Sesekali dia perlu diam, berhenti menyerap, menghasilkan kreativitas orang lain sebagai bahan untuk membangun kreativitas yang lebih baik. Dan yang selanjutnya ada virtu atau kepedulian. Kepedulian yaitu perluasan komitmen untuk merawat orang lain, merawat produk dan ide membutuhkan perhatian sebagai kekuatan dasar orang dewasa. Kepedulian membutuhkan semua kekuatan dasar ego sebelumnya. Orang harus memiliki harapan, kemauan, tujuan, kompetensi, kesetiaan, dan cinta untuk merawat sesuatu yang tetapi keinginan yang muncul secara alami dari konflik antara generativitas dan stagnasi lawan dari kepedulian yaitu adalah penolakan. Yang menjadi sumber patologis orang dewasa, penolakan adalah tidak mau memperhatikan atau merawat orang kelompok tertentu, diwujudkan dalam bentuk mementingkan diri sendiri. Pandangan yang picik,
dan keyakinan bahwa orang kelompok lain adalah jenis manusia yang lebih inferior dibanding diri kelompoknya. Rejectivity menjadi sumber perasaan benci kepada orang lain, penghancuran, kekejaman, dan perang. Dan selanjutnya ada ritualisasi dan ritualisme generasional versus otoritme. Ritualisasi generasional yaitu interaksi antara orang dewasa dengan generasi penerusnya. Misalnya sebagai orang dewasa, guru, anggota masyarakat yang meneruskan nilai-nilai etika budaya. Interaksi berupa pemberian hadiah atas prestasi anak muda. Kunjungan keluarga dan kegiatan yang lain menyenangkan. Ritualisme otorisme mengandung pemaksaan. Orang dewasa dengan kekuatan yang kekuasaannya memaksa. Dan kemauan pribadi dalam interaksinya, tanpa menimbang siapa yang diatur dan apa tujuan dari pemaksaan yang otoriter itu. Boleh di next. Baik, selanjutnya ada usia tua dari umur 65 tahun. Menjadi tua bukan berarti menjadi tidak generatif, sudah tidak menghasilkan keturunan, tapi masih produktif dan kreatif dalam hal lain. Misalnya memberi perhatian, merawat generasi penerus, cucu, dan remaja pada umumnya. Usia tua menjadi waktu yang orang senang bermain, menyenangkan, dan keajaiban. Tetapi juga bisa menjadi tempat orang pikun, depresi, dan putus asa. Baik, yang pertama ada aspek psikoseksual, generalisasi, sensualitas. Tahap terakhir pada psikoseksual yaitu generalisasi sensualitas. Memperoleh kenikmatan dari berbagai sensasi fisik, penglihatan, pendengaran, kecapan, bau, pelukan, dan juga stimulasi genital. Memberi perhatian yang lebih besar kepada gaya hidup jenis kelamin pasangannya. Dan yang kedua ada krisis psikososial, integritas versus putus asa. Integritas yaitu perasaan menyatu dan utuh kemampuan untuk menyatukan perasaan kekuatan dan mengurangi kekuatan fisik dan intelektual. Integritas ego sering suka dipertahankan ketika orang yang kehilangan aspek yang akrab dengan dirinya, misalnya kehilangan pasangan atau sahabat, kehilangan kesehatan dan kekuatan fisik, kesiapan mental, kemandirian, dan kebermaknaan sosial dapat tekanan semacam itu. Orang akan merasa putus asa yang diekspresikan dalam bentuk kebencian. Depresi menghina orang lain dan sikap lainnya mengungkapkan tidak mau menerima kepastian batas hidup. Putus asa berarti tidak tanpa harapan. Putus asa ini menjadi lawan dari kualitas distonik tahap baik, yakni harapan dapat dikatakan konflik beberapa hope versus despair. Itu menembus batas-batas tahap perkembangan sejak bayi hingga mati. Selalu ada harapan, kalau harapan hilang akan muncul putus asa. Dan ini bisa terjadi di tahap perkembangan yang manapun. Selanjutnya ada virtu kebijaksanaan wisdom. Orang dengan kebijaksanaan yang matang tetap mempertahankan integritasnya. Ketika kemampuan fisik dan mentalnya menurun, kebijaksanaan yaitu nilai yang berkembang dari hasil pertemuan antara integritas dan keputusasaan dalam tahap kehidupan yang terakhir ini. Kegiatan fisik dan mental dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi lambat pada terakhir dalam siklus kehidupan ini. Mereka yang berada pada tahap kebijaksanaan dapat menyajikan kepada generasi-generasi yang lebih muda suatu gaya hidup yang bercirikan suatu perasaan tentang keutuhan dan keparipurnaan. Perasaan tentang keutuhan ini dapat meniadakan perasaan putus asa dan muak, serta perasaan selesai ini habis manakala situasi-situasi di kehidupan kini berlalu. Perasaan tentang keutuhan juga akan mengurangi perasaan yang tak berdaya dan ketergantungan yang biasa menandai akhir kehidupan. Dan yang terakhir ada ritualisasi dan ritualisme. Integral versus sapientisme. Integral ini tercermin dalam kebijaksanaan segala zaman. Sebagai zaman ritualisme, pada padanannya, Erikson mengusul sapientisme, yaitu kedungan dengan berpura-pura bijaksana. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.